Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya guys ya. Oke guys, di video kali ini guys, saya mau membahas salah satu project di Brainstorm Pi ya teman-teman ya. Dan menurut saya project ini mungkin nanti akan digunakan di komunitas Pi Network ya, khususnya di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia ini akan dipakai ya teman-teman ya. Jadi nama projectnya adalah PPI, e-commerce payment gateway with Pi. Nah, jadi ini mungkin nanti ya e-commerce-nya ini akan menerima pembayaran menggunakan koin Pi ya teman-teman ya. Silahkan kalian searching ya di Brainstorm Pi ya guys ya. Kalian tinggal masuk ke Brainstorm-nya ya. Kemudian hackathon winner-nya kalian hilangkan. Setelah itu kalian klik news ya. Kemudian kalian klik PPI. Nah, nanti di situ akan muncul ya guys ya. Nah, nanti kalian tinggal cari aja yang PPI e-commerce payment gateway with Pi. Oke ya teman-teman ya. Sini ada red more-nya ya teman-teman ya. Kebetulan ini saya screenshot tadi guys. Nah, ini guys. Di sini ada keterangannya ya teman-teman ya. Ada red more-nya ya, red more. Jadi kita baca semuanya ya. Ini penjelasan dari core team PPI-nya ya teman-teman ya. Jadi di sini diterangkan adalah Pi Digital Wallet for phone user and online payment. Nah ini guys, jadi ini adalah digital wallet ya, digital wallet Pi ya, for phone. Jadi untuk di handphone ya atau di smartphone kalian ya, dan online payment. Jadi ini bisa untuk pembayaran online ya teman-teman ya, e-commerce. Nah mungkin kalau di Indonesia kita lebih kenalnya di Dana ya, atau Oppo, atau Shopee Pay ya, berbagai macam sekarang ya teman-teman ya. Ini menurut saya rekomendasi ya guys ya, project ini kemungkinan nanti suatu saat bisa terrealisasi ya. Ini mungkin ya teman-teman ya, namanya project bisa saja terjadi ya, bisa saja terlaksana dan bisa juga tidak ya teman-teman ya. Tapi ini menurut saya yakin ya teman-teman ya, pasti suatu saat ini akan terjadi ya guys. Karena tujuan dari Pi Network ini sendiri guys adalah apa ya? Intinya untuk bermanfaat untuk kita semua ya, untuk semua pioner ya guys ya. Intinya koinnya itu nanti bisa digunakan di kehidupan kita sehari-hari guys. Oke ya teman-teman, mungkin kalau untuk di bahasa Inggris kan seperti ini mungkin kalian kurang paham ya. Saya juga kalau bahasa Inggris begini ya agak-agak kurang paham ya teman-teman ya. Kalau lihat bahasa Inggris begini agak-agak pusing kepalanya guys. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Kita langsung aja ke translate-nya ya guys ya. Kebetulan translate-nya sudah saya taruh di WhatsApp tadi guys. Jadi biar mudah kita memahaminya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja dulu ya. Kita lihat di translate-nya dan kita gali apa sih isi dari project PPI ini guys. Oke guys, di sini sudah saya terjemahkan ya teman-teman ya. Sudah saya save di WA guys. Nah di sini ada keterangan terjemahannya ya teman-teman ya. PPI gerbang pembayaran e-niaga atau elektronik niaga dengan Pi. Kemudian di sini ada keterangannya dompet digital Pi untuk pengguna telepon ya. Dan pembayaran online e-commerce. Nah ini guys, ini mirip-mirip seperti Dana ya. Dana, OVO, dompet digital Pi. Nah kalau di Indonesia kan dompet digital khusus untuk rupiah ya teman-teman ya. Kemudian pembayaran online guys. Nah ini bisa kita transaksikan di e-commerce. Ya mungkin e-commerce-nya nanti bisa jadi ya tokopedia.id ya teman-teman ya. Bisa jadi Pichen Mall, bisa jadi Pitoko ya. Bisa jadi pokoknya berbagai macam marketplace nanti yang menerima koin Pi guys. Oke, di sini juga ada keterangan sistem aplikasi ya. Di bawahnya, setelah orang menyiapkannya di perangkat mereka, mereka dapat membayar item hanya dengan satu klik. Ini adalah berita bagus untuk toko e-niaga. Nah, ini guys. Ini lumayan simple ya teman-teman ya, karena kita tidak perlu membawa dompet ya. Kita hanya cukup membawa smartphone kita ya guys ya. Mungkin kemudian cara pembayarannya bisa jadi dengan cara scan QR ya,
Atau mungkin kita tinggal tulis aja berapa yang mau kita bayar ya. Contohnya kalau di Indonesia ya, kalau kita menggunakan aplikasi Dana, kita tinggal klik berapa ribu atau berapa ratus ribu yang akan kita bayarkan ya. Kita tulis di situ, kemudian baru kita bayar ya teman-teman ya. Mungkin nanti ya, mungkin ini mungkin guys. Mungkin nanti ada yang bayarnya 0,1 Pi ya. Kemudian untuk pembayaran apa? Setelah itu baru kita bayar guys. Oke, kemudian selanjutnya Anda tidak perlu lagi khawatir tentang orang yang dimatikan dengan mengisi kolom formulir panjang dengan nomor kartu kredit dan alamat penagihan mereka. Semua informasi itu disimpan dengan aman di PIPAI. Nah ini guys, jadi data-datanya ya teman-teman ya. Data-data transaksi kita semua nanti akan disimpan di PIPAI ini ya teman-teman ya. Sepertinya sih aman ya guys ya. Kemudian bagi pengguna yang berbelanja di situs seluler atau aplikasi seluler Anda, mereka dapat menyelesaikan pembayaran hanya dengan menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Nah ini guys, ini ada keterangannya ya. Bagi pengguna yang berbelanja di situs seluler atau aplikasi seluler Anda, mereka dapat menyelesaikan pembayarannya dengan menggunakan sidik jari. Nah ini guys, atau pengenalan wajah. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Nah ini guys, untuk verifikasinya ya mungkin ya, atau kata sandinya bisa dengan sidik jari atau verifikasi wajah ya teman-teman ya. Ini simple ya teman-teman ya, jadi nggak ribet dan nggak jelimet ya. Kemudian selain situs e-niaga ya, situs seluler dan aplikasi seluler, PIPAI juga dapat diterima secara langsung di toko fisik jika suatu saat Pi akan diterima di toko. Nah ini ya teman-teman ya, nanti PIPAI ini juga akan bisa digunakan ya di toko fisik. Nah maksudnya dari toko fisik ini guys, jadi seumpamanya kalian punya warung ya, kemudian kalian warungnya menggunakan menerima pembayaran menggunakan koin Pi. Nah ini bisa juga ya guys ya, nanti akan kalian pakai ya, bisa kalian transaksikan di situ ya. Yang penting tokonya itu menerima koin Pi, dan kalian juga ada koin Pi-nya juga di PIPAI ini ya guys ya, di wallet PIPAI ini. Ini menurut saya suatu revolusi ya teman-teman ya, suatu terobosan baru ya di bidang keuangan ya, di bidang transaksi. Karena transaksinya nanti akan apa ya teman-teman ya, akan simple, mudah ya, terdesentralis ya guys ya. Pokoknya menurut saya projectnya ini keren ya. Pokoknya menurut saya projectnya ini kalau sampai terrealisasi ya guys ya, PIPAI ini bisa digunakan, ini menurut saya sangat rekomendasi sekali ya teman-teman ya. Kalau untuk di bidang pembayaran keuangan, ini rekomendasi sekali project PIPAI ini guys. Kemudian keterangannya di bawahnya, salah satu sorotan utama dari gateway pembayaran ini adalah kenyataan bahwa platform Pi tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada pedagang untuk menerima PIPAI. Oke, di sini keterangannya, salah satu sorotan ya guys ya dari pembayaran ini, kenyataan bahwa platform Pi tidak membebankan biaya tambahan apapun kepada pedagang untuk menerima Pi. Nah ini ya teman-teman ya, pokoknya keren guys. Kalau sampai PIPAI ini bisa direalisasikan, ini bagus ya teman-teman ya. Tentu kita tidak ribet-ribet lagi ya teman-teman ya. Oke guys, jadi masih banyak sekali ya teman-teman ya project di Brainstorm Pi ya teman-teman ya. Mungkin itu nanti bisa jadi pilihan core team ya guys ya. Apakah PIPAI ini akan bisa digunakan atau tidak? Ya saya tidak tahu ya teman-teman ya, saya tidak tahu. Mudah-mudahan PIPAI ini bisa digunakan ya guys ya. Oke guys, PIPAI ini bukan cuma ini aja ya teman-teman ya. P-Hub ya, itu marketplace mana saya lupa kemarin itu. Itu juga menggunakan PIPAI, ada PIPAI juga ya guys ya. Oke ya teman-teman ya.
Jadi ekosistem Pi Network itu sangat banyak sekali ya guys ya. Cuma masalahnya entah kapan ini bisa terrealisasi ya guys ya. Kita tunggu informasinya nanti setelah Open Mainnet atau pengumuman kapan Open Mainnet akan diluncurkan ya guys ya. Semoga Open Mainnet segera terlaksana ya teman-teman ya. Bagi kalian yang mau berkontribusi di ekosistem silahkan ya guys ya. Dan satu hal yang perlu kalian tahu ya teman-teman ya, kalian juga bisa membuat ekosistem juga ya guys ya. Kalian silahkan daftarkan di Brainstorm Pi ya. Nanti akan disaring ya sama core team, disaring, dipilih mana project yang bagus nanti untuk kita semua ya guys ya. Ya teman-teman ya, jadi saran saya kalian jangan lupa klik petirnya ya guys ya, jangan lupa klik petirnya dan jangan lupa klik petirnya guys. Siapa tahu Pi ini nanti akan merubah ekonomi kalian, siapa tahu Pi ini bisa menjadi aset kalian di masa depan ya guys ya. Kita tidak tahu, wallahu a'lam guys. Kita hanya cukup berikhtiar ya, berdoa semoga projectnya Pi Network ini sukses ya guys ya. Oke, itu aja dulu informasinya. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.